Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada guru kita semua Al-Karim Ibnul Karim Gus Ahmad Khairan, yang mari kita sama-sama doakan semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tawil umur, diberikan kemanfaatan bagi umat, diberikan kesabaran sehingga terus bisa membimbing kita, memberikan tuntunan hasanahnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Para netizen yang ada di rumah, pengguna media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, yang semua yang ada di media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada jamaah yang selalu istiqomah hadir di Masjid Al-Istiqomah ini, yang semoga kita semuanya hadirnya pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah, ma'unah serta maghfirahnya Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah hadir di majlis Baitullah, masjid rumah Allah yang begitu mulia, apalagi di dalamnya ada ilmu yang disampaikan, yang hadirnya pada malam hari ini kita semua tidak lain adalah inginnya terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, marilah kita langsung ikuti kajian aswaja pada malam hari ini. Tentu langsung diasuh oleh guru kita semua Al-Karim Ibnul Karim Gus Ahmad Khairan Hasan, fa alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah, puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang tasik paring dateng kula panjenengan sedaya nikmat kula panjenengan dimulyakaken kalian Allah, diizinkan untuk iktikaf di salah satu baitan min buyutillah dalam keadaan zikir lan ngudi-ngudi atau madosi ilmu sing nyelakaken kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara doa yang sering dibaca dan dipanjatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap kali beliau bercermin, dan itu diajarakan oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru kita semua mulai kita kecil, bahwa di antara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali bercermin beliau membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi.
Ya Allah, sebagaimana panjenengan telah memberikan kepada saya bentuk zahir atau rupa penampilan ingkang sempurna, ingkang indah, maka saya juga meminta kersane jenengan jangan sampai ketinggalan boten memperindah akhlak saya. Sebagaimana jenengan memberikan saya rezeki penampilan ingkang sae, berikan saya hati dan akhlak ingkang sae. Itu doa yang dibaca baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau bercermin. Napa masyarul hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku adalah sosok manusia ingkang secara zahir, jasadnya, penampilannya, rupanya niku adalah yang paling indah dan paling sempurna. Boten wonten sama sekali orang yang penampilannya saged nyedheki mawon, jangankan menyamai apalagi melebihi sing nyedheki Gusti Kanjeng Nabi mawon boten wonten. Seindah apapun sosok manusia boten wonten sing ngalahno baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu wonten syama'ilun Nabi, syama'ilur Rasul. Kalau panjenengan nek tingali Rasulullah, jangankan Rasulullah wajahnya atau bentuk fisiknya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Gusti kalian Allah diberi napa nggih boten umumé manusia. Kita semua tahu wonten syama'il disebutkan bahwa keringatnya baginda Nabi itu lebih harum daripada parfum, lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik. Lah kok saged? Ya Nabi, dan beliau adalah pimpinan para nabi. Darahnya baginda Nabi niku mboten koyok darah kula panjenengan yang berbau amis, tapi darahnya Rasul itu wangi, dan bahkan darahnya baginda Nabi itu suci. Kalau darah umumnya darah, bahkan darah kita sesama manusia niki najis, nek darah Gusti Kanjeng Nabi suci, bahkan wangi. Nek darah kula jenengan amis. Niku kesempurnaan Rasulullah secara fisik. Malah ini boten heran lan boten aneh kalau akhirnya para sahabat niku saking nemen nek niteni obah saobahe baginda Nabi. Karena memang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang sangat menarik untuk dipandang. Tiyang sing nyawang seneng pancen nggih, tiangin ganteng, super ganteng. Puncak dari kesempurnaan seorang makhluk adalah baginda Nabi. Tapi kesempurnaan itu ternyata kalih Kanjeng Nabi dirasa mboten lengkap nek gak dibarengi dengan akhlak. Malah ini Gusti Kanjeng Nabi nek ndonga nyuwun datang Allah, Allahumma kama hasan takhalqi. Sebagaimana rupa penampilan saya ini jenengan perindah, jenengan jadikan saya sebagai makhluk yang paling indah penampilannya, maka kula nyuwun ya Allah jenengan perbaiki juga akhlak saya. Niku dungane Kanjeng Nabi setiap beliau bercermin. Doa ini mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah doa. Syukurnya ketika Kanjeng Nabi mengatakan kama hasan takhalqi, ya Allah sebagaimana jenengan memberikan saya bentuk fisik penampilan yang sangat sempurna. Kan syukur niku. Boten mengaku saya ini memang ganteng, boten, ini memang murni pemberian panjenengan ya Allah. Jenengan perindah penampilan saya. Niki syukur. Diteruskan dengan doa fahassin khuluqi. Maka jenengan perbaikilah akhlak saya. Masyarul hadirin, apa sih pentingnya? Ya karena akhlak itu adalah tasawuf. Kalau jenengan ngaji tasawuf, tasawuf itu apa? Sering sampun kalau jenengan omongaken ya bahasa lain, bahasa sederhana dari tasawuf adalah akhlak. Jadi kita ngaji tasawuf ya ngaji akhlak. Orang yang telah berkomitmen berbaiat untuk berthariqah, maka itu dia telah berkomitmen untuk berakhlak yang baik secara zahir ataupun batin. Tasawuf adalah akhlak.
Walani leres kalau dalam sebagian riwayat para ulama niku kathah sing dawaken bahwa at-tasawuf al-khuluq. Faman zadaka fil khuluq faqad zadaka fit tasawuf. Tasawuf itu ya akhlak itu. Maka orang yang mengalahkanmu di dalam akhlak, maka dia mengalahkanmu dalam tasawuf. Jadi jenengan pengen ngerti siapa sufi yang sebenarnya. Orang sufi yang hakikoh sufinya, yang benar-benar sufi niku siapa? Orang yang benar-benar akhlaknya zahir batin berusaha untuk niru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufi itu bukan cuman orang pakai jubah, orang nyekel tasbih, orang pakai sorban, tapi sufi itu adalah akhlak zahir, akhlak batin, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sedaya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu yang saat ini harus kita sadari. Sekarang kita semua berada di zaman, berada di masa kita sedang dihabisi akhlaknya. Kalau jenengan itu sekarang di mana-mana diajari untuk meninggalkan yang namanya akhlak, padahal sering saya sampaikan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nek dawakan bahwa orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling indah akhlaknya. Maka nek wonten tiyang rusak akhlake, maka juga rusak imannya. Sekarang kita lihat di mana-mana, masya Allah, kita diajari untuk meninggalkan yang namanya akhlak. Berapa banyak kita kalau buka grup di WA nopo-nopo, kita diajari, diperlihatkan anak-anak kecil, anak-anak muda yang mempermainkan, mentertawakan tiang-tiang sepuh. Kadang wong tuane dhewe malah diprank. Dan itu dibuat lelucon, didamel guyon-guyonan, dan itu disebar. Hanya sekedar untuk nopo gawe guyon-guyonan, buat seru-seruan, lucu-lucuan, tapi anak-anak ini saat ini sedang meninggalkan, sedang kehilangan akhlaknya. Orang-orang sepuh, tiang-tiang sepuh digawe dolanan. Bahkan orang tuanya sendiri damel konten lucu-lucuan, ngerjai wong tuane dhewe. Di mana akhlak? Masyarul hadirin, banyak yang lupa bahwa Al-Quran niku hukumnya nopo? Hukumnya haram, dosa besar. Banyak yang lupa. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, semua apal ayati wala taqul lahuma uffin, bahkan sekedar berkata hus kepada orang tua itu haram. Apalagi wong tuane diprank, gawe lucu-lucuan, dipermalukan. Yang penting orang seneng, buat konten saya, disebar. Masyarul hadirin, mana yang namanya akhlak? Masyarul hadirin. Terus kalau akhlaknya rusak, ya mau nggak mau imannya rusak. Ya kita di zaman yang seperti ini, iman kita terancam gara-gara akhlak kita yang mulai pudar. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyarul hadirin, bahkan saat ini kula jenengan berada di masa yang berakhlak itu kadang dianggap buruk. Kadang berakhlak itu dianggap buruk. Allah ya Rabb, fitnah. Ya namanya fitnah, mau ya napa malih. Ya jenenge fitnah, ya banyak orang yang terkena, yang tertipu. Kalau sering kadang merasa susah. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang sing nyuwun sewu rame-rame dinten-dinten niki kan, geger terus wong Islam. Sama-sama umat Islami, sama-sama umat Gusti Kanjeng Nabi, bahkan kadang orang-orang soleh. Nggih wonten sing kena fitnah hal-hal yang seperti ini, kadang ulama nyuwun sewu didu kalih Habib. Kadang tiang alim, tiang soleh didu kalih duriyai Gusti Kanjeng Nabi. Ini namanya fitnah. Bahkan ada kadang orang-orang yang juga ikut terpengaruh oleh fitnah. Beberapa kali saya melihat dan bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, "Kak usah saya mulia anu habib-habiban yuk." Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalil sing kula jenengan sedaya apal, di masjid-masjid tertulis di mana-mana. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Berarti nek wis ngono gak usah mulia anu habib-habiban. Ma'asyiral hadirin,
terlepas dari memang ada nggih sebagian oknum mungkin Habib juga sama, sebagian oknum Gus, Ustadz, Lora yang kadang kelakuan gak genah. Tapi pertama memukul rata ini semua ini jelas salah. Dan yang kedua kemudian menjadikan dalil ayat ini untuk tidak menghormati mereka, tidak memuliakan mereka dengan alasan karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, tentu ini salah faham. Ma'asyiral hadirin, kita diajari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak. Bahkan nek kula jenengan tingali sering kula sampaikan doanya Nabi setiap sholat. Doa yang sering kita tahu disebut dengan doa istiftah atau wonten sing ngarani doa iftitah atau sebagian menyebut sebagai doa tawajjuh. Itu ada banyak versi riwayat. Ada belasan riwayat doa yang dibaca Nabi ketika setelah takbiratul ihram dalam sholat. Yang paling masyhur ada 4. Ada 4 atau 5 riwayat. Yang paling sering kita hafal tiang NU biasanya yang diajari oleh kiai-kiai kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kedua yang disebut tawajjuh, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Sak terus ini ada riwayat ketiga, subhanakallahumma bihamdik ta'ala smuk tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada riwayat yang keempat, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi riwayat yang paling terkenal dan termasuk yang paling kuat sanadnya dan termasuk yang paling sahih riwayat Imam Muslim, doa Gusti Kanjeng Nabi niku wajjahtu wajhi, yang sering kita hafal itu aslinya panjang. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalik umirtu wa ana. Riwayat Kanjeng Nabi awal. Kalau kita membacanya wa ana awwalul muslimin, terus Nabi meneruskan enten terusani. Dan ini dibaca oleh Nabi setiap salat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk i'taraftu bi dhunubi Allah i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an Allahumma hdini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, niku dungane Kanjeng Nabi setiap salat. Doa iftitah yang dibaca Nabi setiap salat, dan ini termasuk riwayat yang paling sahih. Ya Allah, tolong bimbinglah saya, berikan kepada saya akhlak yang terbaik. Sebagaimana jenengan telah menjadikan saya makhluk dengan penampilan yang paling indah, maka saya mohon, saya minta kula ngemis datang panjenengan, berikan kepada saya akhlak yang terindah. Bukan akhlak yang baik, tapi akhlak yang terbaik. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan saya dari akhlak yang buruk. Niku donga Gusti Kanjeng Nabi setiap salat, itu cita-citane Kanjeng Nabi. Beliau bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi hamba yang akhlaknya paling sae. Tawadhu. Tawadhu. Lah sekarang kula jenengan diwarai, oh yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Wis gak usah mulyakno habib-habiban nyuwun sewu. Kalimat ini sepertinya benar, tapi ini salah faham. Ini salah faham. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kula panjenengan sedaya untuk berakhlak kepada siapapun, untuk tawadhu kepada siapapun. Bahkan baginda Nabi niku nek ten Quran niku didhawuhi kalian Gusti Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wonten ayat lintu wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, dawuh Allah datang Gusti Kanjeng Nabi, kamu yang merendah, sing tawadhu kepada santri-santri dan pengikutmu. Kula jenengan niku nek ningali niku Kanjeng Nabi mawon datang santri-santri ini kalih Gusti Allah disuruh untuk
tawadhu, untuk merendah. Kanjeng Nabi mboten terus dalil mulya aku kok. Saya yang lebih takwa. Ana atqakum lillah, berarti kalian yang hormat pada saya enggak perlu tawadhu kepada jenengan. Mboten. Allah niku bener nek ngelingaken yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, tetapi Allah juga ngelingaken Gusti Kanjeng Nabi, kamu Muhammad nek marang santri-santrimu yang merendah, yang tawadhu, jangan merasa, jangan memperlihatkan kamu ini adalah orang yang paling hebat. Siapa yang lebih takwa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan bukan cuma datang para sahabat. Kalau jenengan niku diwarai nek ten Quran Allah Subhanahu wa taala nek nyontoaken Gusti Kanjeng Nabi nek ngajari juga kita itu disuruh untuk berakhlak, bahkan datang hewan, ma'asyiral hadirin. Datang hewan. Kita disuruh berakhlak datang hewan. Wonten hadis Kanjeng Nabi nek dawuh iyyakum. Wonten sebagian riwayat la tattakhidhu dhuhra dawabikum manabir. Sebagian riwayat Karosi, jangan jadikan punggung hewan kalian itu sebagai kursi. La tattakhidhu dhuhra dawabikum manabir. Jangan sekali-kali kalian jadikan punggungnya hewan kalian sebagai kursi. Maksudnya napa? Wonten sahabat niku kadang naik kendaraan, terus unta atau kuda atau keledai, terus di tengah jalan salipan kalih rencangi, akhirnya jagongan ngobrol sambil duduk di atas kuda. Kanjeng Nabi tahu, melihat hal itu Kanjeng Nabi mboten remen. Saaken melas, kamu kalau jadi orang, kalau jadi manusia, kalau jadi seorang muslim, jadilah orang yang berakhlak bahkan terhadap hewan nih, yang saat ini kalian tunggangi. Nek pas mandek, kalau tidak sedang dalam keadaan berjalan, turun. Ojo terus enak lungguh jagongan neng dhuwure jaran-jaran iki yo kesel. Niku Kanjeng Nabi nek ngajari kita semua seperti itu, ma'asyiral hadirin. La tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir, atau Karosi sebagian riwayat. Innama sakhkharaha lakum lituballighakum ila baladil lam takunu balighihi bisyikil anfus. Allah itu telah memuliakan kalian manusia dan kemudian menjinakkan hewan ini agar bisa mengantarkan kalian menuju tempat tujuan kalian. Tapi walaupun seperti ini, kuda ini juga makhluknya pangeran. Maka yang berakhlak, ojo terus nek jagongan enak, terus kita sambil ngobrol enak ngalor ngidul, kuda kita duduki, turun dulu, parkir dhisik, bareng ngono longgo, duduk di batu, duduk di tanah, ngobrol, kuda nih ben istirahat. Akhlak, bahkan ngajari kita untuk tawadhu seakan-akan kepada hewan ternak. Itu ajaran Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan hewan yang akan kita bunuh untuk kita makan atau mungkin kita jadikan kurban, Kanjeng Nabi yang ngajari kita untuk berakhlak. Dalam syariat Islam ada syariat yang namanya kurban. Hewan kita bunuh, kita sembelih, kita makan dagingnya atau kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Tapi bahkan ketika hewan ini kita bunuh, kita sembelih, kita jadikan kurban atau kita makan, Kanjeng Nabi nek ngajari, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mengajari kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Bahkan idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, kalau kalian harus membunuh, maka kalau membunuh dengan cara yang baik. Kalau kalian harus menyembelih hewan kurban atau hewan yang akan kalian makan, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Malah nek kula jenengan ngaji fikih niku diajari wonten adabul udhiyah, adab berkorban, adab menyembelih. Wonten adabe. Pisaunya ditajamkan. Kalau pisaunya tumpul nanti sakitnya lama. Kalau mau menidurkan hewan sing alus nek iso. Kan ngoten. Ojo kuasar. Kalau memang bisa ya dengan cara yang halus. Wonten cara-cara nih, bahkan Kanjeng Nabi nek ngajari seperti itu. Kalau kalian mau menyembelih hewan untuk dimakan yang halus. Islam niku kados ngoten nek ngajari kita berakhlak.
Maka lucu dan aneh kalau ada orang terus dalil inna akramakum indallahi atqakum, maknanya kita gak usah hormat. Mulai kapan ada ayat Quran yang ngajari kita untuk berlagak sombong kepada siapapun, ma'asyiral hadirin? Oh, ada orang ahli maksiat, bahkan orang ahli maksiat kita disuruh untuk berakhlak. Jenengan lihat cerita nih para tiang-tiang soleh, wali-wali ini Allah, bagaimana mereka ketika melihat orang maksiat. Jenengan lihat Imam Ghazali di dalam Ihya, di dalam Bidayatul Hidayah, dan para sufi kalau mengajari, kalau kita melihat orang yang sedang maksiat, bahkan sedang maksiat, kita harus benci maksiatnya, tapi jangan pernah menghakimi orangnya, wong iki ahli neraka mboten angsa. Siapa yang tahu nanti orang ini husnul khotimah, dan siapa yang tahu bahwa jenengan nanti di surga derajatnya lebih tinggi daripada dia, bahkan bisa jadi orang yang saat ini maksiat nanti di akhirat adalah orang yang mungkin memberikan syafaat, menolongi jenengan untuk masuk surga. Siapa yang tahu? Yaitu Islam itu seperti itu. Kita tidak diajari untuk merasa lebih baik dari siapapun. Oh, orang ahli maksiat, orang buruk, oh orangnya sombong, maka kita gak usah perlu hormat-hormat kepada mereka. Enggak, kita enggak diajari untuk seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan bukan cuma orang ahli maksiat, orang kafir. Orang kafir sekalipun kita tahu niki sing dawuh, niki sanes ulama sing dawuh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengajari kita, memberikan peringatan datang kula jenengan di dalam Al-Qur'an. Wonten ceritane sing terkenal sahabat itu yang punya orang tua yang kafir itu, sinten Sa'ad bin Malik. Allah Subhanahu wa taala nek ngelingaken wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kalian kok punya orang tua kafir, niki mboten ahli maksiat, mboten fasik, kafir. Kalau kalian punya orang tua yang kafir, bahkan bukan cuman kafir tok, bahkan kafir dan ngajak-ngajak dan memaksa kalian untuk keluar dari agama Islam. Wa in jahadaka, kalau orang tua kalian bersungguh-sungguh, tenanan berusaha, bersusah payah, ala an tusyrika bi ma laisa laka bil, agar kalian jadi orang musyrik. Wong tua kafir dan berusaha sampai jungkir balik tenanan agar kita yang dimuliakan oleh Allah dengan iman agar musyrik. Bagaimana kita berperilaku diajari kalian Allah? Fala tuti'huma, ojo dituruti. Jaga hatimu, jaga imanmu. Jangan sampai murtad. Jangan sampai kalian ikut kafir. Tapi terus Allah nek ndawaken wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap ingatlah, mereka adalah orang tuamu, maka perlakukan mereka di dunia dengan baik. Wong kafir, mboten namung kafir, ngajak-ngajak, mboten ngajak-ngajak, bahkan yang memaksa anaknya untuk kafir, untuk musyrik, Allah tetap mewajibkan kepada anak untuk berbakti. Ojo sampai dituruti maksiate apa meneh kafire, tapi berbakti, hormat, berlaku baik, tawadhu tetap wajib. Maka lucu kalau wonten orang terus mantun ngoten dalil inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemudian ayat ini digunakan untuk ngajak-ngajak kita untuk tidak hormat pada orang lain siapapun dia. Buh kiai lah, buh ustad lah, buh habib lah, buh wong awam lah, buh wong bodoh lah, buh wong kafir sekalipun. Kanjeng Nabi tidak pernah dalil-dalil saya adalah orang yang paling takwa, aku oleh sakarepe dhewe gak hormat kepada siapapun, boten. Datang santri ini piyambak Kanjeng Nabi tawadhu. Datang para sahabat, siapa yang lebih takwa melebihi Kanjeng Nabi? Boten wonten. Para nabi sedaya takwane dilumpukno, ditambah para sahabat, ditambah sedaya tiyang mukmin sampai yaumil kiamah takwane dilumpukno dados setunggal, ditimbang, boten wonten napa-napani dengan takwani baginda Rasul. Tapi Kanjeng Nabi bahkan tabarruk ngambil berkah dari para santri ini. Kalau Kanjeng Nabi bagi-bagi air minum, santri-santri kan minum riyin, satu gelas barengan, gantian. Nanti Kanjeng Nabi kalau ada sisa, yang paling akhir Kanjeng Nabi minum. Wonten para sahabat sing boten purun, ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Jenengan riyin biar kami minum setelah jenengan.
Tapi nopo jawabane Kanjeng Nabi, saya ingin ngambil berkah dari orang-orang muslim, dari orang-orang Islam, karena mereka semua orang Islam, maka saya ingin ngambil berkah dari mereka. Duh, sumber barokah niku Kanjeng Nabi kok. Sumber barokah Kanjeng Nabi, sumber segala kebaikan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nek dawuh, saya ingin ngambil berkah dari orang-orang Islam. Ya ini yang namanya tawadhu. Ya ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka kalau ada orang bilang, ya in akramakum indallahi, yang paling mulia, yang paling takwa, gak perlu hormat orang lain. Sekarang siapa yang jamin? Pertama, siapa yang jamin bahwa jenengan lebih takwa daripada orang yang jenengan benci? Kalau kita benci terhadap seseorang, mungkin dia salah, mungkin dia akhlaknya buruk, mungkin dia bodoh, mungkin dia gak tepat. Tapi pertama, siapa yang jamin bahwa jenengan lebih takwa dari dia? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seandainya benar jenengan lebih takwa dari dia, maka termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan kalian Allah di dalam ayat lintu, wa ibadur rahman, hamba-hambaku yang paling spesial, yang paling mulia, yang paling agung, para wali, para kekasihku. Nopo Allah nek ngarani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh rasa merendah. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka disakiti, ketika mereka dilokno, ketika mereka dicaci, ketika mereka dihina, direndahkan oleh orang-orang bodoh. Berarti nek wonten orang lintu sing gak duwe akhlak, bagaimana mereka bersikap? Nek wong gak duwe akhlak, apa terus orang-orang wali-wali Allah terus dalil, inna akramakum indallahi atqakum, saya yang paling takwa, awam gak duwe akhlak, kurang ajar karo aku, ngoten mboten. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka bertemu dengan orang-orang bodoh yang gak punya akhlak, yang berlaku buruk, yang menghina, merendahkan, mencaci, ngelokno, ngajak debat mereka, qalu salama, mereka menjawab kebodohan orang lain dengan salam. Ditungakno, bukan malah terus disombongi. Masyarul hadirin, ya ini maksud kula, siapapun lah kita, mau kita orang alim atau kita orang bodoh, mau kita nasabnya mulia atau kita nggak punya nasab, mau kita ustadz atau kita santri, mau kita kiai atau kita wali atau kita siapapun kita, apalagi nek kalau jenengan sadar kita ini hanya sekadar orang mukmin sing kalih Gusti Allah dimuliakan dengan iman, padahal kita punya banyak dosa ditutupi kalih Gusti Allah, maka wis gak usah lah sombong-sombongan. Kalau ada orang akhlaknya buruk, inna akramakum indallahi atqakum, gak usah mulia ana fulan, gak usah mulia ana iki, gak usah hormati ini. Gak, kita tidak diajari itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Nek wonten tiyang sombong kepada kita, ya biarkan dia sombong. Kalau ada orang nggak punya akhlak kepada kita, biarkan dia nggak punya akhlak. Tapi kita berakhlak bukan karena ingin membalas akhlak orang lain. Kita berakhlak karena kita ingin dibalas pahala oleh Allah. Maka salah nek wonten tiyang, wong iku gak genah. Sakniki kita diajari. Orang awam sekarang, wong sing walah wis, kadang orang yang seawam-awamnya diajari untuk tidak hormat pada Habib, diajari untuk berani bantah ulama, diajari untuk berani nyalahkan ulama, diajari untuk kalau kita nggak cocok berarti yang nggak cocok ini orang yang pantas kita hina. Masyarul hadirin, Islam boten kados ngoten. Bahkan ketika kita dengan musuh kita pun kita wonten akhlaki ten Islam. Kalau kita tukaran loh, perang dengan orang kafir ini kok enek akhlak. Kita perang, masyaallah hadirin nggih niki. Kita berada di akhir zaman, kita belajar, monggo sareng-sareng kita minta datang Allah, muga-muga kita semua dimuliakan kalian Allah dengan akhlak. Karena orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling mulia. Tidak pernah wonten ceritane wonten tiyang berakhlak kepada orang lain, bahkan orang yang jahat sekalipun terus kita rugi mboten. Kita berakhlak pada hewan niku untuk enek ganjarane. Hadisnya Kanjeng Nabi kan, la tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibah. Kita berakhlak pada hewan enek ganjarane. Derajat kita diangkat kepada di sisi Allah. Kita berakhlak pada orang kafir yo enek ganjarane. Apalagi kalau kita berakhlak pada seorang muslim, apalagi kalau kita berakhlak kepada Habib, apalagi kalau kita berakhlak kepada ulama. Perkara dekne nek sing kelakuane gak genah dongakno.
bukan untuk dibenci, bukan untuk terus kita balas dengan bareng ngono, oh kuno akhlake elek, ayo elek-elekan. Saat ini kan mboten. Kita itu diajari seakan-akan berlomba untuk elek-elekan akhlak. Oh, iku iso misuh, iso ngelokno, oh tak bales, pinteran aku, fasehan aku nek ngelokno. Kan ngoten. Harusnya dibalik. Harusnya dibalik. Kita berlomba untuk berakhlak yang baik. Tapi saat ini kula jenengan lomba elek-elekan akhlak, nggih, lomba fasih-fasihan nek lok-lokan. Masyarul hadirin, menika saged kula aturaken muga-muga kula jenengan dijaga imani kalian Allah Subhanahu wa taala, diperindah akhlaknya, diperindah zahirnya. Semoga kita bisa niru sekedik-sekedik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah akhlak kita. Ya, kalau kita diberi akhlak, semoga kita akhirnya bisa dengan akhlak itu meraih cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serasa cuman waktunya sedikit, kita kurang ya mengaji ini. Masya Allah. Jadi akhlak yang sangat luar biasa. Tapi buat sahabat netizen yang ada di rumah, hati-hati. Harus melihat, jangan sepotong-potong ya. Harus full kalau melihat. Nanti bisa di framing, bisa dipotong. Tadi apa, in akramakum indallahi atqakum, tadi bisa dipotong, tidak perlu hormat lagi kepada orang lain. Ini ada yang seperti itu tadi yang disampaikan oleh guru kita. Hati-hati buat netizen kalau mau nyimak secara full ya, mulai dari awal sampai akhir, jangan sampai dipotong-potong. Bahkan ini bisa menjadi fitnah nantinya, begitu ya. Karena sekarang ini begitu Gus, sering terjadi memotong-motong ini dawuhnya para ulama yang sebetulnya tidak seperti itu, dipotong oleh orang lain, di framing, akhirnya bisa menjadi keterangan yang tidak cocok, begitu. Mudah-mudahan kita semuanya semakin bisa untuk berbuat baik dengan akhlak yang baik, apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Tadi disampaikan kepada hewan pun kita harus berakhlak dalam cara menyembelih. Tapi bagaimana tentang cara menyembelih ikan lele? Ini kayaknya banyak sekali melalui pentungan ini Gus ini. Karena nggak mati-mati kalau dari pentung ini Gus. Menyembelih ikan, nyun sewu. Menyembelih itu yang disebut adzabah. Menyembelih itu untuk hewan-hewan, kambing, sapi, ayam, ya, itu disembelih. Kalau ikan itu tidak ada syariat menyembelih. Nggih, mboten, yang penting kita matikan. Terserah carane, yang penting ya sing apik ngoten mawon tok. Tapi enggak harus disembelih, mboten wonten. Bahkan kalau ada ikan mati itu namanya bukan bangkai. Kita kalau beli ikan, nopo disembelih ikan hidup. Rata-rata kita beli di pasar atau di mana itu ikan sudah mati. Bangkai, mboten. Mboten. Halal, langsung digoreng mawon gak apa-apa. Tapi nggih diresiki dhisik kotorane kan ngoten. Maka enggak ada menyembelih ikan. Itu mbedeti wong Jawa, bukan menyembelih ya. Beleh lele mboten beleh, mbedeti wong Jawa nek ngarani kan membersihkan kotorannya. Nek kalau masih hidup ya dimatikan dulu, tapi ya caranya bebas. Yang penting yang baik gitu saja. Itu saja. Yang penting saya nggih. Mboten disembelih nggih. Lah bingung golek gulune lele nang ndi. Kate dibeleh niku enek gulune ta lele niku. Nggih, gak enek gulune ketika kena dibeleh. Nggih, baik. Ada lagi mungkin teman-teman? Kosong ya. Baik, sudah. Allahumma ya karim. Masyaallah hadirin, monggo sareng-sareng kita baca Fatihah. Semoga kita kalian Allah dijadikan hamba yang dihindarkan dari macam-macam fitnah. Kalian Allah kula jenengan dijadikan hamba yang dikuatkan imani sampai kula jenengan sowan datang ngarasani Allah, kita diperbaiki akhlaknya, dan semoga Allah memperbaiki keadaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala, kalau ada umat Islam yang berselisih, semoga segera dirukunkan kalian Allah. Kalau ada orang yang saling membenci padahal mereka sama-sama umat Gusti Kanjeng Nabi, semoga hati mereka dipenuhi dengan cinta. Dan kalau ada umat Islam yang mungkin di hatinya masih wonten sifat-sifat sing boten diridhoi kalian Allah, semoga kalian Gusti Allah segera diganti dengan akhlak yang sae. Dan kita doakan, kita terus namung saged donga muga-muga Allah segera memberikan pertolongan datang saudara-saudara kita yang masih tertindas
rakyatan Palestina dan dunia saat ini masih banyak yang diam. Berita-berita kita saat ini lebih banyak memberitakan olimpiade atau artis daripada memberitakan keadaan umat Islam yang setiap hari dibantai. Masyaallah hadirin, kula jenengan doakan mereka dan semoga kula jenengan sing mek meneng ngeten tok mboten dicatet dosa krana membiarkan orang Islam lain dulure ditindas. Moga-moga lewat doa kita ini ya kita dicatat minimal doa kita ini mewakili jihad kita. Ala hadiniyah wa ala manahum masyayikhuna wa rijalu asanidina wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi wa ulama wa sulaha wa uli hadil baldah wal awliya at-tis'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu malam Kamis yang akan datang dan cukup sudah perjumpaan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.